Halo teman-teman, kali ini kita akan mencoba bagaimana cara mengaktifkan keamanan ganda di akun Cortex kita. Mari kita coba. Ketika kita masuk ke cortex.djp.baca.go.id, lalu kita memasukkan ID pengguna NIK kita, misalkan kita sedang ingin login sebagai wajib pajak pribadi gitu ya. Kita masukkan NIK, lalu kata sandi, kita pilih bahasa, kita masukkan kode random yang muncul di layar, misalkan 570739. Kita masukkan di sini, lalu kita klik tombol login. Nah, ketika keamanan ganda atau autentifikasi dua faktor atau 2FA diaktifkan, meskipun kita telah memasukkan NIK, kemudian password serta kode keamanan angka random tadi benar, maka kita perlu memasukkan kode random lagi, yaitu 2FA. Dengan aplikasi semacam Google Authenticator atau Microsoft Authenticator, ataupun bisa juga dengan dua faktor via email. Tetapi via email tidak Mimin sarankan. Seringkali layanan dengan 2FA email mengalami delay yang sangat parah, dan sebaiknya kita memilih versi menggunakan aplikasi ya seperti Google atau Microsoft Authenticator. Mereka sangat real time dan jarang sekali down, jarang sekali mengalami delay. Kalau kita sudah aktifkan, maka setelah login tadi akan muncul autentifikasi dua faktor. Kita perlu buka aplikasi misalkan Google Authenticator seperti gambar di kiri ini. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari e-tag Indonesia, lalu email kita. Nah, kode ini random ya, jadi berubah-ubah. Ketika kita sudah pakai, kita klik saja, ya, klik itu untuk copy ya. Kita klik satu kali, lalu kita kembali ke halaman tadi, ke kanan tempel di bagian bidang masukkan kode verifikasi autentifikasi dua faktor, maka kita bisa langsung klik tombol verifikasi. Kalau benar, kita bisa login ke akun Cortex pribadi kita. Nih, ya, orang pribadi ya ini yang kita gunakan untuk demo. Nah, bagaimana cara mengaktifkan keamanan dua langkah ini? Caranya, pertama kita masuk ke akun Cortex kita, kemudian kita akan masuk ke dashboard seperti ini tampilannya. Di menu sebelah kiri itu ada menu verifikasi dua langkah, ya. Kita klik menu verifikasi dua langkah, maka akan muncul tampilan konfigurasi autentifikasi dua faktor. Dan di sini ada toggle atau switch, kita aktifkan. Nah, akan muncul dua opsi, authentication app atau email. Seperti yang tadi Mimin katakan, Mimin sarankan untuk menghindari via email, karena seringkali layanan dengan 2FA email itu mengalami delay. Ya, meskipun mungkin tidak semua, tapi sangat sering. Ya, jadi kita ambil opsi yang lebih aman, autentifikasi dengan aplikasi atau authentication app. Kita pilih, lalu kita klik tombol lanjutkan. Langkah yang harus kita lakukan adalah, kalau kita belum memiliki aplikasi Google Authenticator, maka kita buka App Store kalau kita menggunakan iPhone, atau Google Play kalau kita menggunakan Android ya. Kemudian kita ketikkan di kotak pencarian Google Authenticator. Lalu kita pilih publisher Google LLC ya, jangan salah. Jangan salah, pastikan kita pilih dari publisher Google LLC atau Microsoft gitu ya, kalau Microsoft Authenticator. Oke, kita install. Nah, tampilannya seperti ini kalau di layar ponsel. Ini kalau sudah diinstal akan muncul dua tombol uninstall dan open, bongkar atau buka gitu ya. Atau di layar juga ada ikon seperti ini ya, Google Authenticator. Pastikan ketika kita buka Google Authenticator, kita sudah login ke email Gmail ya. Lalu kita pastikan memilih akun email Gmail kita itu yang kita gunakan khusus untuk mengelola kode-kode 2FA ini. Alasannya apa? Ketika ponsel kita rusak, pasti kita akan membeli ponsel baru kan, atau ganti ponsel kan. Nah, ketika ganti ponsel itu, kalau kita tidak login ke email yang sama, maka ketika kita buka Google Authenticator, kodenya hilang semua. Ya, khususnya yang telah kita pindai dengan QR atau dengan kode keamanan. Nah, oleh karena itu, kita sangat perlu login email Gmail di aplikasi Google Authenticator, sehingga suatu waktu kita mengalami kendala di ponsel lama, kita bisa menggunakan ponsel lain, lalu mengunduh ulang Google Authenticator dan login ke email yang sama,
maka semua kode itu akan muncul kembali, gitu ya. Ini sangat penting. Next. Nah, setelah kita mengunduh Google Authenticator, contohnya, maka kita bisa klik tombol lanjut di halaman Cortex tadi. Akan muncul seperti ini. Nah, ini ada QR. Kita buka Google Authenticator tadi. Kita klik ikon plus di pojok kanan bawah. Nanti muncul dua menu kamera dengan keyboard seperti ini. Scan a QR atau enter a S2K. Kita pilih dengan scan a QR saja, ikon kamera. Kita klik. Setelah kita klik, akan muncul QR seperti ini, scan code. Nah, arahkan ponsel kita ke QR ini, ya, QR yang muncul di layar Cortex. Setelah itu, maka di aplikasi Google Authenticator kita, di paling bawah biasanya, walaupun ini bisa digeser ya, itu ada muncul eTag Indonesia. Ini adalah nama default dari 2FA Cortex DJP. Nah, kita klik kode di sini untuk mengcopy, lalu tempel di sini ya. Atau kita ketik manual 832914 gitu ya. Kode ini random, bisa ganti-ganti terus. Setelah itu kita klik tombol lanjut. Selesai, konfigurasi autentifikasi 2 faktor telah selesai. Maka ketika kita login ke Cortex, kita masukkan NIK, kata sandi, kemudian kode random di layar, lalu kita klik tombol login, maka kita akan melewati autentifikasi 2 faktor. Ketika kita masuk, meskipun tadi NIK dan sandinya benar, kita tetap wajib melewati ini dulu. Ya, kita masukkan kode, kita buka aplikasi Google Authenticator, kita copy, kita klik saja, lalu kita klik kanan, tempel di sini, lalu klik verifikasi. Kalau benar, maka kita sudah bisa login ke Cortex yang sebenarnya. Jangan lupa like, comment, share, bagikan ke rekan. Ini sangat penting untuk keamanan. Misalkan ada kebocoran website, meskipun password kita bocor, mereka tidak bisa serta-merta login dan harus melewati 2 faktor. Perlu diingat, 2FA dari Google Authenticator ini sangat kuat ya, aman. Ya, meskipun mungkin saja bisa bocor, tetapi kita tahu sendirilah Google seperti apa, sangat ketat. Semoga bermanfaat. Ikuti channel ini terus, bye.